nuansa KPI lah. Namanya orang muda, mereka suka yang agak sedikit ada musik keras-keras. Jadi kita mesti lihat kondisi anak-anak muda itu, remaja. Dan kalau pengalaman ketika itu dilakukan, maka percaya bahwa ada semacam daya tarik yang bisa muncul. Dan di situ itu tidak boleh hanya 1 kali 2 kali, tapi kita juga sebagai guru harus juga menunjukkan kemampuan untuk bagaimana bisa merangkul mereka. Saya biasanya sampaikan, misalnya kalau di SMP, itu saya selalu periksa buku minggu. Halo, Pak Eri. Oh, jaringan di Pak Eri yang bermasalah. Halo? Halo, halo. Oh Iya ya. Pak, baru kedengaran, tadi terputus. Oh ya. Jadi poinnya adalah dalam yang ingin kita capai adalah bagaimana kita bisa memenangkan hati anak-anak itu. Kalau poin itu kita sudah dapat, maka tugas kita sebagai orang yang juga memberikan skenario untuk yang menjalankan skenario itu, pasti kita bisa memperoleh keberhasilan. Dan yang penting kita mau mengikuti terus-menerus, jangan 1 kali lalu kita juga tidak mau lagi. Karena memang itu tugas tanggung jawab kita. Kalau sebagai coaching itu sama dengan misalnya kalau saya kasih contoh misalnya pelatih sepak bola misalnya, untuk memperoleh satu kemenangan tidak hanya 1-2 kali latihan, tapi harus bertahap fisiknya ini supaya bisa memperoleh kemenangan, ya mesti latihan terus menerus. Oke, Iya. mungkin itu saja Pak Steph. Oh iya Pak. Dan masalah begini Pak, kan beta ini kan guru matematika. Nah, beta mau kontrol dong punya, beta guru matematika tapi beta peduli dong pertumbuhan rohani di gereja. Karena di gereja kan beta punya adik-adik yang dari sekolah minggu naik ke dari SD naik ke SMP SMA begitu. Jadi beta peduli, tapi satu hal adalah ketika dong selesai sekolah minggu, dong umur untuk sudah bisa masuk di ibadah remaja, dong sudah hilang-hilang apa. Nah, kalau beta guru agama mungkin beta bisa kontrol, tapi kalau beta guru matematika, itu beta bingungnya di situ, Pak. Ya. Jadi mungkin begini, Pak Steph. Memang konteksnya itu biasanya tugas pokok dari guru agama untuk mengingatkan. Tapi menurut saya tidak salah juga kalau misalnya guru matematika pun semacam ada satu catatan, karena itu terkait dengan karakter anak, pertumbuhan karakter anak, bisa dilakukan itu. Ada catatan-catatan yang juga nantinya bisa dijadikan sebagai satu bentuk mengetahui tentang bagaimana perkembangan karakter anak itu. Kan tidak semua hal itu harus diserahkan pada satu guru untuk saya pikir sekalipun kita guru apa saja, tapi kalau kita punya niat untuk membangun karakter anak dengan pola yang tadi saya sampaikan itu, maka ini baik. Karena bagi saya ketika saya sebagai guru, yang ingin saya biasanya saya punya target. Kalau saya mungkin pengetahuan iya, tapi saya mau pembentukan mentalnya duluan. Kalau saya biasanya targetnya saya begitu, sehingga anak-anak saya berikan ruang untuk mereka bisa bicara. Salah bicara pun bagi saya bersyukur. Jadi metode skenario itu yang saya buat. Supaya apa? Dari berbagai macam kesalahan yang mereka ini baru kita luruskan. Karena menurut saya semua hal itu bisa dibuat
yang paling terpenting adalah mau tidak mereka juga menyampaikan ide dan butuh mental yang baik untuk bagaimana anak-anak bisa. Karena oke lah kita pintar, anak-anak pintar, tapi kalau dia tidak mampu untuk menyampaikan hasil pikirannya juga sama. Itu ibaratnya ya orang pacaran tapi orang hanya pandang-pandang saja. Misalnya itu juga soal. Iya. Jadi mungkin kalau kalau dari saya seperti itu, Pak. Iya, iya. Baik, baik, Pak. Kalau masih Ini ada saya boleh kita diskusi. bisa, bisa. Mungkin itu salah satu cara, kan itu beta saya belum terapkan. Yang itu untuk sebagai guru matematika, tapi tetap tadi saya belum punya apa kegiatan rohani di luar, itu yang saya belum terapkan. Lewat perbincangan ini dicerahkan, Pak. Iya, karena kadang-kadang kita hanya memberikan beban itu pada misalnya kurikulum 13 itu penilaian sikap itu kan hanya diberikan pada pendidikan agama dengan pendidikan Iya, kewarganegaraan. Itu biasanya kita yang keluarkan ini. Tapi apakah tidak boleh guru lain menilai sikapnya anak-anak ada di keluarga? Harusnya bagi saya, harusnya juga ada. Karena kita jam tatap mukanya sama. Jam tatap mukanya sama. Bahkan kalau matematika mungkin jamnya lebih banyak. Jadi lebih banyak dengan anak-anak. Jadi secara detail bisa mengetahui tentang perkembangan dari uh, rohani dari anak-anak itu sendiri. Nah, bagi saya kan rohani ini juga butuh tidak hanya guru agama yang harus perhatikan, tapi kita semua. Itu. iya. Mantap, Pak. Jadi terima kasih buat saran baiknya. Semoga nanti ke depan kita harus bisa, harus bisa. Ya, artinya itu adalah sebuah skenario yang bisa dipakai oleh Pak Derix dan menurut saya ya itu hal-hal yang bagi saya punya dampak meskipun kecil tapi nanti dia punya dampak. Karena tujuan kita coaching ini bukan hari ini kita Iya, terapkan lalu jadi, tidak. Dia butuh waktu semacam step by step. Ini kita lakukan ini harus continue terus menerus. Kenapa? Karena dia butuh proses. Coaching iya. ini butuh proses yang tidak 1 hari 2 hari, tidak. Dia butuh proses yang panjang untuk memperoleh hasil yang baik. Itu yang tadi saya kasih ilustrasi seperti satu tim sepak bola. Bermainnya indah karena memang dia skenario siapa yang harus bagian libero, siapa yang bagian strikernya, siapa yang bagian tengah untuk mengatur serangan. Jadi kita mesti punya skenario itu, Pak Dennis. Terima kasih. Siap, 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 Pak. Iya. Jadi ini saya punya sudah selesai, Pak. Oke, Ah, baik. Mungkin kalau begitu dari saya lagi, Pak Derik, supaya iya, kita bisa lengkap. iya, Pak. Oke, kalau saya eh, yang selalu saya amati dan memang agak-agak sulit untuk saya coba untuk jalankan itu terkait dengan soal bagaimana mental anak untuk istilahnya dia survive, artinya Mhm. tidak menyerah dengan keadaan. Kondisi kami memang banyak saya temukan di saya pun sekolah itu. Makanya kemarin saya bicaranya bullying, tapi hari ini mungkin tidak bullying, tapi bagaimana kita mau meningkatkan mentalitas anak-anak supaya mereka juga bisa survive. Artinya banyak anak-anak yang memang notabene-nya mereka dari latar belakang keluarga yang ditinggalkan orang tua, dia sendiri, dia tinggal dengan omanya ini. Tapi saya ingin Pak Derik bisa bagi kasih saya bagaimana caranya supaya kita bisa bisa menumbuhkan
semangat mereka supaya ada survive yang mereka bisa buat dalam proses menjalani kehidupan itu. Artinya bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga mereka ada semacam satu semangat, spirit untuk mereka mau berjuang. Ya, meskipun mereka orang tua tunggal atau mungkin bapak mamanya sudah tidak ada. Jadi mungkin itu saya minta kira-kira skenario-nya seperti apa supaya saya bisa menambah wawasan. Terima kasih Pak Denis. Iya, iya Pak. Baik. Mungkin sebelum dari saya Pak, sebelum saya memberikan saran, mungkin kan ini masalah yang Pak alami ini, Pak melihat mungkin anak-anak kan dari sisi mereka punya survive-nya ini sepertinya dalam pandangannya Pak ini agak mengkhawatirkan ke depan Pak. Nah dari yang Pak amati dong punya permasalahan ini yang Pak ambil ini, kira-kira dia punya faktor yang mempengaruhi apa Pak? Ya, artinya kan pertama bahwa persoalan ekonomi, lalu mereka secara sosial tidak ada perhatian yang total terhadap mereka, sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap mereka punya motivasi hidup. Makanya tadi sempat saya masih diskusi dengan mereka, kan kalau kita lihat data di tempat kami saya mengajar itu, perempuan itu yang ketika tamat dari sekolah kami di SMP, mereka sama-sama laki-laki perempuan lanjut ke SMA. Tapi setelah tamat SMA, sedikit saja lebih banyak perempuan yang mau sekolah lanjut atau di kuliah. Artinya secara sumber daya, tempat itu besok lusa kalau perempuan nikah dia suka keluar. Tapi bagaimana dengan sumber daya yang ada di kampung itu? Itu saya pikir sampai di situ. Nah, untuk membuat laki-laki supaya mereka survive itu, memang kita mesti tanamkan dari SD supaya mereka juga bisa mandiri. Nah, mungkin itu akar persoalannya soal ekonomi, soal sosial, tidak ada yang peduli. Jadi begitu. Iya. Jadi yang Pak Ahmad ini dua faktor itu jadi ya tentu Pak, ekonomi dan sosial Pak. Tapi maksudnya begini, yang dari Pak sampaikan tadi, kalau faktor ekonomi kan, tapi ada anak perempuan yang bisa lanjut perguruan tinggi. Kira-kira kenapa sampai anak laki dong itu kalau tamat SMA cenderung di kampung saja lah begitu. Ya itu yang makanya saya minta kira-kira skenario-nya seperti apa supaya kita bisa memberikan semacam pemahaman terapi terhadap mereka supaya membangkitkan rasa survive dari mereka. Biasanya saya hanya minta mereka untuk misalnya saya minta mereka untuk katakanlah kamu harus belajar untuk tanam. Ada kebun banyak, jadi harus bisa survive untuk kerja. Karena tidak mungkin orang mau kita hanya bisa berharap bantuan, tidak mungkin. Karena dalam posisi kan begini Pak Derik. Kenapa saya gencar bicara ini? Karena saya berangkat dari pengalaman pribadi saya sebagai sudah jadi guru dari latar belakang orang tua tunggal. Dan ketika saya di sekolah di SMP, itu banyak sekali anak-anak saya yang murid seperti itu. Tapi saya selalu memberikan motivasi. Dan mungkin ada orang lain yang ikut. Tapi memang data, saya coba cari tahu tentang data alumni, siapa yang kuliah, siapa yang ini. Itu kebanyakan laki-laki tidak ada, semuanya perempuan. Saya bilang, ini tidak bisa model begini. Masa semangat perempuan lebih kuat? Bukan berarti saya tidak ini, tapi saya merasa apresiasi dengan perempuannya. Tapi bagaimana dengan masa depan tempat ini kalau seandainya sumber daya tidak cukup? Berarti kita akan bertahan pada hal yang sama. Kalau itu. Makanya saya mau diskusi dengan Pak Deris itu begitu. Oh, baik Pak. Kalau dari saya Pak,
memang ini satu tantangan tersendiri buat kita. Kalau berhadapan dengan siswa yang secara pandangan kita dia mengalami permasalahan dalam faktor ekonomi, faktor sosialnya, kita mau masuk terlalu jauh sampai ke dalam pun nanti terkesan kita mencampuri mereka punya urusan. Tetapi pun kalau kotong sudah terlibat di dalamnya, maka secara moral kotong sebagai guru, kotong terbeban juga ini. Ini mau jadi apa kalau model begini terus ini. Nah, kalau yang beta amati Pak, pengalaman hidup seseorang itu memang sangat menentukan. Ketong guru ini seperti yang Pak pernah berbagi pengalaman dan beta. Ketong guru ini kan salah satu prinsip yang kotong jalankan dalam mengajar itu kan kotong mendoktrin anak-anak. Nah itu menurut beta itu hal yang penting, itu mendoktrin. Apalagi kalau kotong mendoktrin hal yang baik. Kalau beta kasih contoh seperti di SMA nih Pak, ada beberapa anak yang beta tanya nanti tamat mau apa, mau lanjut bagaimana? Ada yang mau kerja kok, ada yang mau kuliah kok. Sedikit saja yang kuliah. Dan seperti yang Pak bilang lebih banyak memang perempuan yang mau kuliah. Yang laki-laki sih mereka lebih ada yang karena ikut dia punya bapak saudagar sapi ya sudah. Beta nanti lanjutkan bapak punya usaha saya begitu. Ada yang dia ikut dia punya bapak kasih makan sapi, dia juga kasih makan sapi. Nah, tapi ya beta bisa kasih motivasi anak-anak, beta bilang begini, beta cerita tentang pengalaman hidup. Oh, Pak, ini dari keluarga yang begini, begini, begini. Buktinya kalau Pak bisa ada sampai sekarang, bisa berjuang ini satu memang butuh waktu lama dan kedua butuh tekad yang kuat. Kalau kau hanya mau setengah-setengah jalan, ikut-ikutan orang, berat di tengah jalan kau bisa beralih, bahkan bisa rusak kau punya jalan. Nah itu. Kalau sampai di soal sosial nih Pak, atau mau masuk sampai di dalam juga itu kayaknya bisa hanya mungkin ada strategi khusus. Nah, beta sebagai guru yang mungkin baru pemula, kalau mau dibandingkan dia punya pengalaman mengajar mungkin Pak lebih dari beta. Nah, mungkin yang Pak harapkan ini anak-anak kan semua kuliah atau minimal mereka punya lanjutan pendidikan yang bisa memperbaiki mereka punya sumber daya manusianya. Sehingga lambat laun satu daerah itu bisa berkembang. Ya tidak hanya tergantung pada dia punya perempuannya saja, tapi dia punya anak-anak laki-lakinya juga harus ikut berkembang. Nah, mungkin yang beta mau tanya di Pak ini, mungkin Pak sudah ada strategi khusus kok yang untuk mengatasi yang seperti begini? Ya, artinya kalau terkait dengan langkah-langkah memang saya sudah coba untuk buat langkah-langkah seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya saya kasih motivasi, ayo anak-anak kalau masih kebunnya masih banyak, masih lebar misalnya, cukup pas setiap musim hujan selama 3 tahun di SMP tanam 20 pohon saja. Ya, jadi 3 tahun berarti 60 pohon misalnya. Saya kasih motivasi dengan begitu. Artinya mungkin motivasi, tapi itu saya rutin. Setiap angkatan saya selalu menyampaikan itu. Rutin untuk bagaimana. Karena ya terlepas dari, karena kondisinya mereka tidak bisa kuliah, maka mereka harus survive dengan membangun lapangan kerja sendiri. Artinya mereka bisa hidup dan makan dari situ. Lalu memperbaiki ekonominya bisa baik dan seterusnya. Itu mungkin langkah-langkah. Tapi memang saya tadi diskusi itu semacam saya ingin satu konsep strategi baru yang ingin supaya dapat berbagi, dan saya terima kasih karena Pak Derik sudah sampaikan terkait dengan misalnya memberikan satu doktrin yang kuat kepada anak-anak, tapi hal yang positif misalnya. Memang ketika kita mendoktrin itu dalam konteks kurikulum merdeka ini memang tapi menurut saya ini hal-hal yang nantinya itu jadi bahan perenungan untuk saya supaya nilai yang saya ambil dari diskusi ini bisa saya gunakan. Dan saya percaya bahwa ketika saya sama-sama dengan Pak Deris ini ada hal poin penting yang saya dapatkan. Terima kasih Pak Deris.
Iya, iya Pak. Karena begini Pak, kalau tidak salah kan Pak pernah berbagi pengalaman dengan saya juga. Waktu itu Pak bilang ada satu murid yang mungkin awalnya itu dia belum bisa menulis dengan baik, menulis artikel dengan baik, tapi dengan bimbingannya Bapak akhirnya dia bisa menulis, bahkan dimuat di media online kalau tidak salah Pak ya. Nah itu kan Dan itu salah satu perempuan, buktinya ya. itu murid perempuan. Nah itu. Ya, Oh itu Catherine, kan namanya Catherine Padakari, orang Alor tuh. Memang dia bagus. Saya suka dia karena makanya saya ketika dia sudah di SMEA itu saya masih bantu dia untuk tulisannya masih dikirim ke saya lalu saya perbaiki, saya kasih masukan tapi esensi dari tulisannya itu yang saya tidak rubah. Karena dia memang nah, hebat memang. makanya yang contoh-contoh kan Pak sudah ini secara tidak langsung Pak ini berhasil mengubah anak ya toh, mengubah anak jadi lebih baik. Nah, beta pikir dengan contoh-contoh seperti itu kalau Pak sampaikan ya anak-anak sekarang kan lebih percaya kalau ada bukti nyata toh Pak. Kalau Pak Ya. sampaikan ini buktinya ini. Nah, beta rasa dengan begitu ditambah dengan kota motivasi dengan mereka, beta rasa sedikit demi sedikit pasti bisa berubah. Mereka punya pola pikir lah begitu Pak. Ya. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Mungkin waktu Baik, selanjutnya mungkin kita serahkan ke Ibu Fasil. ya, mungkin ke Ibu Fasil, mungkin Ibu Fasil ada pantau 5 kelompok ini. Ini sudah mau jam 3 kayaknya. Halo Ibu Fasil. Ibu kayaknya lagi pantau yang kelas yang lain pasti Pak. Oh ya. Mungkin kita bincang-bincang di luar yang tadi tidak apa-apa Pak ya? Tidak apa-apa. Kalau Iya. makanya tadi kalau dari saya sih saya sampaikan memang kadang-kadang kan kita semacam tadi saya sampaikan ke Pak Deris itu. Kita mau tidak urus sampai di itu juga secara moral kalau ini anak gagal kita juga sebagai guru merasa aduh gimana kita didik anak tapi Iya. dia gagal. Jadi memang itu yang saya bilang dari luar kita tetap memberikan arahan kepada anak-anak yang bermain di dalam lapangan misalnya. Jadi seorang pelatih yang baik itu dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya ketika mereka sudah ada di dalam lapangan. Tetap memberikan skenario supaya mereka seperti apa. Artinya di rumah pun kita ada bekal untuk kita kasih ke mereka. Iya. Memang secara statistik memang kelihatan jelas Pak ya. Ya, Lebih banyak anak cewek yang tapi tidak tahu kenapa deh Pak ya, anak cewek kebanyakan kalau masuk di dunia pendidikan mereka kayaknya lebih tangguh lah. ya. Memang Yang biasanya sekarang-sekarang ini. tantangan perempuan itu bisa ketika jadi di perguruan tinggi baru ada tantangan yang berarti. Oh iya. Kalau di SMA Tapi biasanya kalau mereka akan dominasi. Tapi kalau sudah di perguruan tinggi itu biasanya perannya laki-laki itu kadang tidak ada apa-apanya di SMA. Tapi ketika sudah masuk perguruan tinggi biasanya potensi otaknya mulai bergerak naik. biasanya begitu, dia kan potensinya muncul itu kadang kalau mereka sudah mulai terlibat aktif di organisasi, Pak. Ya, Beta pun teman ada yang begitu, nah. betul. Beta punya teman satu beta berbagi, Pak. Mungkin secara akademik dia ya pas-pasan lah begitu. Tapi dia aktif sekali di organisasi, Pak. Dan setiap kali kuliah ini
itu anak juga aktif. Akhirnya Pak Dewi sudah dahulu dan dia dapat kerja lebih dahulu dari kita semua. Ya. Terus mungkin kalau kita bicara coaching ini, saya ke semacam apa ya, pernah coaching juga terhadap guru. Saya punya teman guru untuk bagaimana mereka bisa menulis. Jadi awalnya kami coba cari satu masalah terkait dengan pendidikan, lalu mereka tulis. Jadi ketika mereka tulis, saya ikuti, lalu saya minta untuk lalu saya perbaiki, masukkan item ini, mereka tulis lagi, lalu setelah itu, dan ternyata terakhir mereka bisa menulis. Itu termasuk ada teman di CGP itu ada, dan akhirnya mereka tulisannya bisa terbit di koran. Luar biasa. Dan Baik Pak, misalnya ini kayak, dari Ibu Fasil sudah kasih tahu untuk kita ke room utama nih Pak. oh ya boleh, Oke, oke. Oke, terima kasih banyak Pak buat solusi baiknya. siap.